baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya untuk menentukan doa. Ya, Bro, sudah mulai. Guru mengulas kembali materi yang telah diajarkan. Tentang pengertian teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi menurut KPPI? Menurut KPPI, deskripsi adalah Kegiatan inti menerangkan kaidah-kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada suatu teks. Dalam membuat teks deskripsi terdapat kaidah kebahasaan yang biasa digunakan, yaitu diantaranya yang pertama, ejaan dan tanda baca. Ejaan mencakup tulisan huruf kapital. Ada 5 aturan mengenai penggunaan huruf kapital, yakni huruf kapital dipakai sebagai pertama awal kalimat, nama seseorang, nama bangsa, suku, atau nama bahasa, kemudian nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Kemudian huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, contoh danau. Jadi ketika Anda membuat teks deskripsi, huruf pertama, Guru melakukan variasi, berpindah tempat dan menulis di papan tulis. Indonesia ini sendiri kan nama tempatnya, nama tempat, terus dia juga di awal paragraf, jadi harus huruf kapital. Saya contoh dengan menyebut sebagainya ya. Ini dengannya juga karena ada di awalnya dari itu. Atau menyebutkan nama kota, nama orang, contoh Dani, Bayu, Baik, Fajar, F-nya J. Itu ya. Jadi huruf kapital menggunakan atau suku bangsa. Ya sedikit dulu bisa lebih yang penting jelas Sunda masuk dia pokoknya dia di sana atau bahasa, contoh bahasa Inggris, bahasa Arab. Anda harus bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Prancis, bahasa Singapura, Thailand ya. Itu aja pakai bahasa Bandung. Pokoknya nama-nama bahasa, nama-nama suku bangsa
Kemudian juga contoh nama geografi. Di sisi lain, tanda baca membahas penggunaan tanda titik dan koma dalam teks deskripsi. Tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda baca titik dipakai untuk memisah bilangan ribuan atau pelipatan yang menunjukkan jumlah. Tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur suatu pemberian. Tanda baca koma dipakai sesudah kata seru. Tanda baca koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat, ya. Titik dipakai di akhir kalimat pernyataan atau jadi Indonesia merupakan negara dengan kepulauan banyak, ya. Terus gitu. Itu contoh apa namanya? Dan koma digunakan untuk perincian. Contoh toko itu menjual berbagai jenis bunga. Ada bunga mawar, melati, gitu ya. Terus apa lagi? Bunga anggrek, gitu. Contoh rincian dalam rincian, gitu ya. Contoh tanda baca. Yang kedua sinonim adalah persamaan makna antara satu kata dengan kata yang lain di dalam teks deskripsi. Di dalam teks deskripsi, sinonim dapat digunakan untuk mengganti kata agar tidak membosankan untuk dibaca. Contoh ada kata marah. Dia marah. Kemudian menggunakan kata sinonim mur atau apa? Yang lainnya apa? Bengkel. Bukan ya? Pakai bahasa Indonesia apa? Yang lain. Bukan itu. Banyak marah, bengkel. Atau dalam ucapan boleh. Yang penting itu persamaan kata biar tahu. Terus kemudian ada cepat, lekas, gece, cantik, elok, sinonim kata yang pas kan apa ini pakainya kata cantik, indah, atau elok, atau ya, bagus ya. Jadi kalian ketika membuat teks deskripsi gunakanlah diksi-diksi atau kata-kata yang pas, ya. Penggunaannya pas. Dia sangat pintar, dia sangat cerdas, sama. Dia sangat ulet, sama. Artinya tidak membosankan. Jadi kata-kata itu tidak berulang. Kemudian yang ketiga yaitu kata umum dan kata khusus. Kata umum itu disebut juga hipernim atau kata yang ruang lingkupnya luas dan mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus atau hipernim merupakan kata yang mencakup cakupan maknanya lebih sempit. Seperti contoh kata keluargaku memiliki beragam jenis rambut. Ada yang vertikal, bergelombang dan kata umumnya apa? Jenis rambut. Kata khususnya yang bergelombang, ikal, terus kemudian itu namanya kata. Tadi berarti toko itu menjual berbagai jenis bunga. Kata umumnya berarti jenis kata khususnya ada bunga melati, bunga mawar, gitu ya. Oke. Kemudian kelas kata yang keempat, kelas kata. Kata benda yang pertama, kata benda ada nomina adalah kata yang mencakup nama semua benda atau yang dibendakan berdasarkan jenisnya.
kata benda bisa berupa kata benda konkret dan abstrak atau yang terhitung dan tidak terhitung, tidak dapat dihitung dan menyatakan nama khas, misalnya meja, monumen, puncak, kreasi, pengetahuan, kebebasan dan lain sebagainya, itu termasuk kata benda. Kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina ini sesuatu yang berupa benda atau yang bukan. Yang kedua kata kecil. Kata kecilnya nama lainnya apa? Verba. Kerja adalah kata yang menyatakan aktivitas, kegiatan, perbuatan, tindakan atau semacamnya. Misalnya mendengar, berlari, berangkat, kerja, makan, tidur. Kemudian kata sifat atau adjektiva. Ini juga sering digunakan untuk menggunakan biasanya di apa? Di kalimat deskriptif ya. Gedung itu sangatlah mewah gitu ya. Ini kan sifat ya. Kata sifat. Asal sangat gampang. Contoh ya. Contohnya banyak ya. Sangat bersih, lebih bersih. Ya, seperti itulah. Biasa dipakai di dalam kalimat untuk mendeskripsikan suatu objek atau suatu benda. Saya begitu. Terus kemudian kalimat rincian, gitu ya, kalimat rincian lagi ya. Kalimat rincian dalam teks ini berguna untuk menjelaskan objek sehingga mudah dibayangkan oleh tujuannya kan biar si pembaca itu membayangkan. Perlu namanya kalimat B. Kemudian selanjutnya kata serapan. Dalam teks deskripsi pada umumnya terdapat penggunaan unsur serapan kata asing atau daerah. Penggunaan kata serapan tersebut dapat memberikan penggambaran informasi menjadi lebih jelas dan terperinci. Meski demikian, penggunaan unsur serapan asing atau daerah perlu dilakukan dengan tepat agar mudah dipahami oleh pembaca. Ini tadi ya, marah, jengkel, serapannya kan serapan dari bahasa Jawa ya, jengkel. Kira-kira kalau kita terus di jengkel ya, dipahami atau dibaca oleh orang di luar Jawa kan kurang paham. Jadi serapan juga perlu dilakukan agar tepat, agar mudah. Kemudian kalimat ciptaan. Kalimat ciptaan adalah kalimat yang berkaitan dengan serapan panca indera, yakni yang penulisannya berhubungan dengan panca indera, indera penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman dan pengecapan. Contoh, agak gemuk atau penyabar, maaf. Agak kurus, jadi Kegiatan akhir, guru menutup pelajaran.